Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Semoga nikmat ini senantiasa kita pelihara, kita jaga hingga ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 3 Zulhijjah bertepatan dengan 30 Mei, sehingga kejepit dengan hari kenaikan Isa Al-Masih, atau pada agama lain kenaikan Yesus Kristus, sehingga kita libur. Tapi buat kita bulan Zulhijjah ini merupakan adalah hari raya umat Islam yang akan kita rayakan tanggal 10 Zulhijjah. Dan beberapa hari lagi saudara-saudara kita yang terpanggil menunaikan rukun Islam yang kelima, naik haji ke Baitullah, akan melaksanakan wukuf di Arafah. Dan kita yang belum dipanggil pada tahun ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan kepada teman-teman kita, saudara kita yang tengah melaksanakan haji, mendapatkan haji yang mabrur. Walaisa lil hajatil mabrur sawabun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi yang mendapatkan haji yang mabrur selain daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalannya bagaimana mendapatkan haji yang mabrur tersebut. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, bahwa haji ini merupakan napak tilas perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah As-Saffat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan melahirkan anak yang halim, anak yang santun, anak yang beriman, dan anak yang patuh kepada orang tuanya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kekuatan komitmen keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih siapa? Allah atau anaknya? Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian titah Allah Subhanahu wa taala yang demikian dia yakini itu dia sampaikan kepada anaknya, dan alhamdulillah sambutannya cukup positif. Nabi Ismail alaihissalam tidak kalah imannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Nabi Ibrahim sangat mendambakan generasi karena beliau sudah nikah agak lumayan lama dengan istrinya Hajar, dan kemudian pada waktu perjalanan ke Mesir beliau diberikan hadiah oleh Raja Mesir seorang hamba yang bernama Sarah, dan alhamdulillah Sarah memberikan turunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau dikaruniai zuriyah, beliau dikaruniai turunan yang diberi nama Ismail alaihissalam. Tetapi di balik itu dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang perlu kita petik dari sini? Ini adalah penyiapan generasi. Setiap bangsa, setiap keluarga, setiap individu personal pasti membutuhkan keberlanjutan, membutuhkan turunan. Semua makhluk ini membutuhkan keberlanjutan. Keberlanjutan itulah yang akan memberikan eksistensi terhadap alam, bahwa turunan manusia itu memberikan eksistensi terhadap manusia. Nah, kalau sekiranya manusia tidak berturunan lagi, maka manusia akan punah. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain, dia berturunan dalam rangka mempertahankan jenis dari makhluk itu sendiri. Tatkala dia sudah tidak berturunan lagi, maka dia punah. Maka mungkin bagi teman-teman kita yang tidak memiliki anak, pasti akan memiliki kerinduan bahwa ingin mendapatkan anak. Berbagai investasi dia lakukan untuk mendapatkan anak tersebut. Bisa melalui bayi tabung, bisa melalui pengobatan, bisa melalui terapi dan macam-macam. Semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan turunan. Nah, turunan itu adalah untuk melanjutkan, apakah itu yang namanya kepemilikan, apakah itu yang namanya kekuasaan, itu dilanjutkan pada turunannya. Bisa jadi seorang presiden dia ingin melanjutkan tahta kekuasaan presidennya kepada anaknya. Jadi wakil dulu, kemudian nanti jadi presiden. Bisa juga seorang raja itu langsung menjadikan anaknya putra mahkota.
Demikian juga halnya ideologi. Ideologi itu tidak akan bertahan kalau tidak ada turunannya. Inilah yang didambakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahli kependudukan sekarang ini itu membagi bahwa generasi itu berganti antar 15 tahun. Kalau kelahiran di atas 45 itu namanya silent generation atau disebut dengan generasi senior. Dan kemudian lahir setelah 46 kemudian dinamakan dengan generasi baby boomer. Nah, kemudian setelah generasi baby boomer melahirkan generasi X. Pada generasi baby boomer itu generasi yang terlahir pada masa krisis ekonomi, kemudian pada masa Orde Lama, dan kemudian selanjutnya adalah generasi X yang terlahir pada masa Orde Baru. Dan kemudian muncul generasi milenial atau disebut dengan generasi Y. Dan setelah itu muncul generasi Z yang kelahiran tahun 1990-an, kemudian tahun 2020 sekian. Nah, sekarang akan menyusul generasi beta. Semua generasi-generasi tersebut itu adalah memiliki keunggulan-keunggulan berdasarkan adaptasi dengan perkembangan situasi yang tengah berlangsung, baik politik maupun perkembangan teknologi. Pada generasi baby boomer ini adalah generasi yang keras karena memiliki krisis ekonomi. Pada generasi X ini adalah generasi awal peralihan untuk mencapai media sosial. Pada generasi Z itu adalah generasi media sosial dan generasi digital. Generasi-generasi ini harus disiapkan sedemikian rupa untuk menjadi keunggulan-keunggulan tertentu. Semua bangsa ini berusaha untuk menyiapkan generasinya masing-masing. Demikian juga perkembangan Islam pada awalnya itu adalah melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang ilmuwan. Katakanlah dengan kemajuan Islam itu melahirkan generasi-generasi ilmuwan, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Kindi dan yang lain-lain. Melahirkan. Akibat apa? Akibat terjadinya proses pendidikan yang begitu excellence, yang begitu diutamakan, sehingga melahirkan generasi-generasi kuat dan generasi-generasi emas. Konon dalam perkiraan 1 abad itu akan melahirkan generasi unggulan berikutnya. Maka bangsa Indonesia punya keinginan yang luhur untuk generasi 2045 melahirkan generasi emas, generasi yang tangguh, yang adaptif dan kuat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun dalam konteks situasi yang tengah kita alami sekarang, bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi Z yang katakan sekarang yang tengah menduduki kursi di sekolah SLTP, SMA, bila kita ukur tingkat motivasi belajarnya itu tidak lebih dari 0,55 rata-rata. Ada sih yang tinggi yang bisa mencapai 85-90, itu hanya sedikit sekali.
tetapi rentang yang paling rendah itu ada 0,3. Maka ranknya antara yang tinggi dengan yang rendah itu cukup tajam, sehingga motivasi belajarnya rendah sekali. Bagaimana kira-kira nanti untuk bisa berpacu dengan situasi yang akan datang yang cukup bersaing, yang cukup kompetitif. Demikian juga halnya kita lihat serangan dari eksternal, munculnya game online, munculnya judi online, munculnya narkoba. Ini cukup mengancam bagaimana persiapan kita terhadap generasi yang akan datang. Ini tantangan yang luar biasa, apalagi narkoba. Baru-baru ini kita melihat terjadi tawuran antar kota dan yang lain-lain, antar kampung, antar RT. Semuanya itu adalah ulah para bandar-bandar yang berusaha untuk mengecoh transaksi yang mereka lakukan dengan menciptakan kondisi pertauran. Itu adalah diciptakan oleh para bandar. Sehingga apa? Sehingga aparat terkecoh yang harusnya mengejar bandar, mengejar para pengedar, hanya sibuk dengan mengurus tawuran, transaksi berjalan. Ini siasat yang cukup licik yang diperankan oleh para bandar-bandar narkoba dan menyasar kalangan-kalangan generasi Z yang tengah kita persiapkan untuk menjadi generasi emas tersebut. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, persiapan generasi ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaksal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan zi'afan khafu alaihim falyataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu takut nanti meninggalkan generasimu adalah generasi lemah. Maka justru itu falyataqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Jika ingin meninggalkan generasi berikutnya itu generasi kuat, maka kita harus menciptakan kesolehan yang real di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Allah memerintahkan falyataqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam konteks yang sebenar-benarnya. Dengan ketakwaan itulah maka generasi berikutnya akan bisa mencontoh ketakwaanmu itu, sehingga dia akan berbuat baik atas kebaikan yang telah kamu lakukan. Tapi kalau sekiranya kamu tidak bertakwa, kamu mencontohkan, mempertontonkan hal-hal yang tidak benar, maka akan muncul generasi berikutnya itu generasi yang lebih dahsyat lagi keburukannya daripada apa yang telah kamu lakukan pada saat ini. Bila bangsa kita ini bangsa yang betul-betul gemah ripah loh jenawi, kemudian bangsa yang benar-benar mempersiapkan peradaban yang demikian rupa, pasti kita akan melahirkan generasi emas. Tapi tatkala kita mempertontonkan demonstrasi korupsi, mempertontonkan amoralitas di tengah kehidupan generasi berikutnya akan muncul adalah generasi demoralisasi. Ini yang akan kita panen berikutnya. Maka inti daripada pembentukan generasi itu sebenarnya ada pada keluarga, ada pada bapak, ada pada ibu. Maka falyataqullah, maka pertontonkanlah, perlihatkanlah ketauladanan yang utama dari seorang bapak dan seorang ibu, memberikan the real of taqwa dalam kehidupan rumah tangga. Maka insya Allah anak akan menjadikan orang tua menjadi modeling. Dan kemudian ciptakan falyaqulu qaulan sadida. Maka ciptakan komunikasi yang kondusif dengan anak, komunikasi yang interaktif, komunikasi yang interpersonal. Kita mengalami persoalan-persoalan apa yang dialami anak kita selami.
Jangan menjadikan bahwa kesibukan kita adalah menjadi dalih untuk tidak berkomunikasi dengan anak. Apa yang terjadi, persoalan patologi sosial yang kita alami sekarang itu berawal dari kerusakan keluarga yang pada akhirnya menjadi kerusakan sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ni minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.